Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawang Wulan ya di Balik Tarot. Masih dengan request ya, sesuai dengan nomor antrian, yaitu Senin Wage dan Selasa Pahing. Sudah saya kocok ya. Di sini Senin Wage, ini Selasa Pahing, dan bagaimana jika mereka berhubungan ya, berhubungan cinta, dan bagaimana keuangan mereka pada saat jika mereka bersatu. Wow. Ada The Thinking Woman untuk Senin Wage. Ini benar-benar seseorang yang pemikir, terus terlalu baper. Senin Wage di sini kalau dipasangkan dengan Selasa Pahing, dia terlalu baper, terus terlalu berperasaan, jadi terkadang kurang rasional ya. Kekurangannya itu seperti itu. Protection, dia termasuk orang yang bisa melindungi pasangannya ya, menjaga hubungan mereka, termasuk bisa kayak menahan atau ngemong, bisa ada seperti itu. Dan dia juga termasuk dia punya apa, termasuk yang energinya lebih besar untuk rizki. Di sini Senin Wage dan Selasa Pahingnya saya lihat rizkinya tuh gede di Senin Wagenya. Di Senin Wagenya kalau dia bisa apa, termasuk juga dia yang paling termasuk, dia juga punya energi apa ya, watak kaku keras gitu ada. Apa kaku ya, keras ya, keras kepalanya ada. Walaupun dia termasuk orang yang terkadang sulit untuk melupakan masalahnya secara mudah. Dia termasuk tadi karena yang pertama tadi baper, dia tadi kalau mikir itu kayak terus gitu ya. Dan ada The Lover, dia juga termasuk orang yang sangat romantis. Dia juga bisa memberikan respek baik terhadap pasangannya. Dia juga bisa mencintai sepenuh hati terhadap pasangannya, seperti yang pasangannya berikan ya. Terus ada The Magician, dia termasuk orang yang bisa melakukan apa saja, maksudnya dalam kondisi, termasuk orang yang itu ya, kreatif, punya kreativitas. Jadi kalau misalnya dalam kondisi apapun dia masih bisa menggunakan kreativitasnya untuk mendapatkan uang. Jadi gitu. Dan di sini memang dia orang yang benar-benar bisa mudah berkorban dengan orang lain tanpa memikirkan dirinya. Ya, Senin Wage itu gitu. Bagaimana dengan Selasa Pahing? Ada Goddess of the Moon. Nah, dia orang yang bagus. Dia punya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa, tetapi itu ya, karena dia Goddess of the Moon, terkadang dia mudah berkorban tapi tidak memikirkan dirinya. Itu si Selasa Pahing itu seperti itu. Dia terlalu baik, kadang terlalu baik orangnya ya. Dan ada Flourish di sini, the lotus flower fairy tells you to learn from experience and set your inner light on any unclear areas of your life on those of others. Orang yang selalu belajar dari pengalaman, dia tuh suka belajar tentang hidup. Dia suka, orang yang suka belajar juga, termasuk orang yang lumayan. Kalau Selasa Pahing saya lihat kalau dari auranya termasuk orang yang pandai, cuman terkadang logikanya terlalu tinggi ya. Ada master, cuman dia juga mudah insecure, mudah. Di sini Selasa Pahing termasuk dia juga orang yang ulet dalam bekerja ya, termasuk dengan ulet dan tekun. Cuman rizkinya kayaknya kalau saya lihat auranya gak begitu gold, cuman lebih ke aura putih ya. Dia tuh kayak orangnya tuh baik, gampang, mudah menolong ya. Terus di sini juga ada Seven of Wands ya, jadi dia tuh orang yang punya banyak hal yang bisa dijadikan dia bahan untuk hidup. Dia termasuk orang yang pinter tadi, juga punya kreativitas ya. Jadi sama-sama. Jadi kalau ini tadi yang memang termasuk si Senin Wage-nya itu orang yang romantis. Di sini juga saya lihat ada, kalau aura dua-duanya yang ada aura goldnya, masing-masing sebenarnya ada, cuman nggak begitu tebal. Ini terus saya lihat kalau mereka menikah ya, saya lihat dulu ada all tied up. Jadi kalau mereka menikah itu
bisa saling mengikat satu sama lain sehingga bisa menjalani hidup dengan baik, walaupun mereka juga pada saat sudah menjadi satu menikah juga tidak seromantis sebelumnya. Jadi karena banyak permasalahan ya, jadi kayak ada Queen of Swords di sini, berarti salah satu ada yang sangat ngatur, salah satu ada yang memegang kendali sehingga membuat tidak nyaman hubungan mereka. Hubungan mereka di sini bisa awet karena didasari di sini ada di impress ya, di sini ada di impress, itu hubungan yang bisa kayak mereka tetap bertahan walaupun tidak harmonis. Harmonisnya kalau sudah menikah tuh hanya mungkin 35%. Terus karena saya lihat auranya Senen Wage dan Selasa Pahing ini kalau menikah malah banyak saling menyakiti satu sama lain ya. Auranya itu banyak hitamnya, jadi banyak tengkarnya. Jadi kalau misalnya bersatu ini kurang, kalau jadi menikah, kalau kalian punya pacar lebih baik ya, tapi ini semua tergantung ke personal. Cuman kalau saya lihat auranya kurang baik, biasanya ada yang mungkin pertama nggak cinta atau kurang harmonis, tapi semakin hari semakin romantis. Kalau di sini semakin hari semakin menekan satu sama lain, jadi tertekan, jadi sama-sama menekan, sama-sama akhirnya kecuali mereka spiritualnya tinggi. Di sini pasangan yang kalau mereka bersatu memang banyak ujian. Kalau saya lihat sama-sama setianya, tidak ada ujian pihak ketiga pun, tapi tidak bisa meregangkan mereka. Cuman agak berat bagaimana mereka bersatu secara ego, secara emosional yang saya lihat. Terus walaupun akhirnya pernikahan mereka itu karena mereka sama-sama ada aura putih, semakin baik ke spiritual, tapi di masa-masa tuanya. Bagaimana dengan Rizky, ada ini ya ini ya, bentar. Pada saat mereka menikah, kartu pertama yang saya ada adalah ini, kartu yang menunjukkan kebohongan. Aneh ya, saya lihat dari kartu lain-lainnya tidak seperti ini. Di sini di pernikahannya untuk keuangan banyak ketidakjujuran. Di sini saya lihat ketidakjujuran itu dari Senen Wage. Ada aura yang merah dan hitam di Senen Wage-nya. Kalau Selasa Pahing saya tidak menemukan itu auranya ya. Ini saya berdasarkan aura. Jadi untuk Rizky, nah di sini bagaimana caranya agar mereka bisa selalu dekat sama Tuhan? Ya, bagaimana masing-masing. Kalau saya sarankan, kalau mereka saya sarankan untuk melanjutkan ke pernikahan harus dipikir lagi. Kalau masing-masing tidak punya kematangan secara spiritual dan kedewasaan secara spiritual, secara hidup. Karena ini sangat sulit saya lihat keuangannya juga. Sampai saya sulit mengatakan. Sampai dada saya sesak. Betapa tidak mudah mereka menghadapi hidup ya di sini. Kemudian ada the death. Akhirnya maksudnya banyak hal yang tidak terjadi. Jadi kalau di sini mereka hanya dapat rezeki yang dari pekerjaannya. Jadi ini akan ada pada saat mereka sudah punya anak, ini akan ada pertolongan, rezekinya berubah kalau dia sudah punya anak ya. Ini saya lihat, jadi kedua belah pihak ini harus sangat bersabar, saling support. Tapi di sini saya lihat tidak begitu ada saling support. Di sisi lain Senen Wage selalu menekan, selalu ini yang saya lihat aura kuning dan merahnya itu Senen Wage yang sangat menekan dan tidak bisa memahami Selasa Pahing. Selasa Pahing sudah begitu legowo dan menerima menjalannya dengan walaupun pahit, dia bisa sangat mengalah, tetapi di sini malah kurang tegas. Dan banyak terjadi kebohongan di sini dari keluarga Senen Wage ya.
sehingga mereka banyak memanfaatkan yang Selasa Pahing. Jadi kalau misalnya auranya ini Selasa Pahing dan Senin Wage, jadi Senin Wage itu harus dengan orang lain ya, bukan Selasa Pahing. Selasa Pahing nggak begitu tegas dengan Senin Wage. Senin Wage bisa kalah auranya, bisa terbimbing tuh kalau dengan hari Sabtu atau Minggu ini ya. Tapi kalau dengan Selasa tidak bisa ini. Ini Selasa Pahing lebih mungkin kalau dengan orang lain, tetapi ini hanya tanda-tanda ya. Sekali lagi bahwasanya bisa membaca dari tanda-tanda itu semua terserah Allah ya. Semua kita menghadapi ujian, cuman di sini memang harus, kalau kalian memang pasangan Senin Wage Selasa Pahing, di sini sangat tertekan. Saya merasakan betapa pahit dan dada saya sesek. Berarti mereka sangat berat jika mereka menikah. Tidak begitu harmonis, pertengkaran bahagia itu kebahagiaan pun semua orang tuh pasti tidak akan mengalami kebahagiaan terus, tetapi kedamaiannya dan susahnya tuh harusnya lebih banyak kebahagiaannya kalau orang itu saling mengerti ya. Maksudnya apalagi dengan pasangan ini benar-benar yang fundamental. Jadi di sini tuh untuk mencari rezeki aja ini bisa mereka tidak hidup yang miskin, tapi banyak kesulitan sehingga banyak spekulasi yang ada. Jadi di sini kenapa kartu pertama ada kebohongan, jadi terjadi banyak spekulasi yang sangat dalam dan tinggi ya, seperti itu. Jadi kelak yang menolong itu yaitu seseorang yang bisa sangat dekat sama Tuhan, yaitu saya lihat dari anaknya yang bisa menolong dan menuntaskan masalah yang diakibatkan orang tuanya ini Senin Wage dan Selasa Pahing ini ya. Jadi untuk menyudahi semuanya itu dia harus benar-benar dekat sama Tuhan dan menjadi orang yang ahli tirakat. Kalau di sini saya lihat, jadi Senin Wage dan Selasa Pahing harus salah satunya menjadi ahli tirakat biar bisa mengontrol satunya. Jadi jangan yang jadi orang yang jauh sama Tuhan, jadi sini malah sulit. Hubungan mereka untuk mencari rezeki sulit. Jadi saya tidak bisa berkata-kata sampai cita-cita anaknya mungkin untuk menyekolahkan anak, saya lihat tidak bisa setinggi orang-orang umumnya gitu ya. Jadi sampai karena di sini ada kebohongan dari Senin Wage ya, hati-hati. Di sini bukan Senin Wage semua, tapi pada saat Senin Wage dengan Selasa Pahing terjadi seperti ini. Ini saya lihat begitu. Senin Wage-nya kurang jujur gitu ya. Ada aura merah. Jadi untuk kesehatan itu tadi ya, bagaimana kesehatan Selasa Pahing yang lebih kayak punya penyakit dalam. Senin Wage-nya paling kayak kolesterol darahnya, lemak darah ya, terus bisa jadi ke darah rendah, asam lambung kalau Senin Wage-nya. Selasa Pahing lebih ke kayak liver, saya lihat bagian usus ke bawah, liver, limpanya hati-hati, terus bagian belakang kayak ginjal gitu, kayak prostat gitu ya, kalau laki-laki itu hati-hati. Terus sini sering sakit biasanya ke darah tinggi, jadi untuk hati-hati untuk sakitnya ya. Dan ini apa yang saya lihat ini sekali lagi hanya mungkin tanda ya yang saya baca, saya juga itu yang saya lihat. Jadi mohon maaf jika nanti tidak ada sesuatu yang kurang berkenan. Jadi saya juga apa adanya yang saya lihat, saya tidak memanipulasi ya dengan kondisi tadi Senin Wage dan Selasa Pahing. Dan memang lebih baik kalaupun kalian punya pasangan atau mau menikah dengan kalian Senin Wage punya Selasa Pahing, lebih baik jangan diteruskan ya. Kayaknya kurang apa ya, baca kesedihan sampai saya merasakan sesak dan dada saya mau menangis nih tadi baca ya. Saya merasakan kayak kepedihan gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.